Saya petengin. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan juga Bapak dosen yang mungkin telah menonton podcast kami. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Suci Nafian Fatura dengan NIM 330102301112 dan ini rekan saya Bila Ayu Kristianita dengan NIM 33012398. Nah, jadi gini teman-teman semuanya, karena kita sedang melakukan tugas podcast. Gunanya ini tuh untuk memenuhi UTS kali ini pada mata kuliah Sejarah Peradilan Islam di Indonesia. Nah, itu yang diambil oleh Bapak. Nah, jadi gini ya, saya akan sedikit menyepil tentang sejarah peradilan Islam di Indonesia. Jadi itu sebuah perjalanan panjang yang menunjukkan bagaimana hukum Islam tumbuh dan beradaptasi dengan dinamika sosial, politik, dan budaya maupun bangsa. Nah, sebelum kita lebih lanjut untuk membahas ini, mari kita simak bersama dan temukan pelajaran berharga dari masa lalu untuk masa kini. Oke, mungkin bisa langsung disampaikan oleh Mbak Nata ya. Oke. Jadi saya dulu yang memulainya. Nah, ini kan bab pembahasan yang pertama itu tentang sejarah peradilan Arab Islam dan masa Rasulullah. Nah, aku mau tanya nih ke Mbak Suci, bagaimana sih sistem hukum dan peradilan pada masa Arab Islam dijalankan itu gimana Mbak? Oke. Jadi gini ya, saya akan menjawabnya. Jadi sebelum Islam datang itu, bangsa Arab memang memiliki tokoh yang disebut qadhi. Nah, qadhi itu adalah seorang hakim, tetapi belum memiliki sistem peradilan yang mapan. Tidak ada undang-undang yang tertulis ataupun lembaga resmi pada masa kala itu. Setiap kabilah menyelesaikan masalah berdasarkan adat dan tradisi sukunya sendiri, tanpa satu kesatuan hukum nasional. Jadi seperti itu, Kak. Terus nih, siapa yang menyelesaikan sengketa itu? Nah, jadi untuk penyelesaian sengketa pada masa jahiliyah itu sendiri, mereka biasanya itu mendatangi dukun atau kahin atau tukang ramal atau arwaf yang dianggap memiliki kemampuan mengetahui hal gaib. Nah, selain itu dikenal juga mekanisme tahkim atau arbitrase, yaitu menyerahkan penyelesaian masalah kepada orang bijak yang dihormati di antara mereka. Seperti itu, Kak. Terus nih, kan pembahasan selanjutnya itu peradilan di masa Khulafaur Rasyidin. Pertanyaannya, apa perkembangan penting dalam sistem peradilan Islam pada masa Umar bin Khattab? Nah, jadi kalau untuk perkembangan penting pada sistem peradilan Islam pada masa Umar bin Khattab itu, wilayah Islam semakin luas dan penduduknya bertambah banyak. Nah, sehingga pada masa ini itu muncul banyak persoalan hukum baru. Untuk itu, Umar mulai memisahkan kekuasaan eksekutif dan juga kekuasaan yudikatif dengan mengangkat qadhi atau hakim di berbagai daerah, seperti Abu Darda itu ditempatkan di Madinah gitu, Kak. Terus ada Syuraih itu ditempatkan di Basrah, dan ada Abu Musa al-Asy'ari itu ditempatkan di Kufah. Nah, dalam hal ini merupakan tonggak awal lembaga peradilan formal di dalam Islam, seperti itu. Tadi itu kan waktu Umar bin Khattab ya. Terus nih, kalau kebijakannya Khalifah Utsman bin Affan itu tentang peradilan gimana? Nah, jadi gini, Kak, untuk kebijakan Utsman bin Affan itu dalam masa ini itu Utsman sangat menekankan keadilan dan profesionalisme seorang hakim. Nah, ia itu memilih qadhi-qadhi terbaik atau memilih hakim-hakim terbaik itu seperti Al-Walid dan Abu Musa al-Asy'ari. Nah, untuk selain itu beliau ini juga membentuk Majelis Syuro, lembaga konsultatif yang juga terbuka bagi non-muslim untuk menyampaikan keluhan terhadap ketidakadilan ini. Nah, untuk itu hal ini menunjukkan semangat keterbukaan hukum di masa Utsman. Jadi pada masa Utsman ini tidak hanya membuka untuk muslim saja, Kak, tetapi juga untuk masyarakat, untuk orang non-muslim juga. Terus nih, kalau pembahasan berikutnya itu kan masalah peradilan di masa Bani Umayyah.
memiliki batasan kewenangan. Nah, mereka ini hanya menangani perkara perdata seperti sengketa keluarga, hutang piutang ataupun warisan. Sementara perkara pidana besar seperti kriminal dan politik tetap menjadi kewenangan pemerintah. Nah, untuk pelaksanaan hukuman juga dilakukan oleh aparat pemerintahan, bukan pada hakimnya, Kak. Namun menariknya, hakim tetap bisa mengadili penguasa jika terbukti melanggar hukum. Nah, jadi prinsip pada masa ini itu menganut prinsip keadilan benar-benar dijaga, seperti itu, Kak. Nah, selanjutnya kayaknya gak lengkap ya kalau aku nggak nanya ke Kak Nata. Kan tadi Kak Nata sudah nanya ke aku ya tentang beberapa masa pada zaman jahiliyah. Sekarang giliran saya untuk menanya Kak Nata. Jadi gini Kak, ini aku mau bertanya terkait awal mula peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Bagaimana sih sistem peradilan Islam mulai terbentuk pada masa Bani Abbasiyah ini, Kak? Nah, ini teman-teman, pada masa Bani Abbasiyah ini sistem peradilan Islam berkembang pesat karena adanya pergantian kekuasaan yang jelas antara khalifah dan para qadhi atau hakim. Khalifah tidak lagi mengadili langsung, tetapi menyerahkan wewenang kepada qadhi al-qodat atau hakim agung yang mengatur peradilan di seluruh wilayah kekhalifahan. Nah, terima kasih Kak untuk jawabannya. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi terkait jenis pengadilan pada masa Bani Abbasiyah. Pertanyaan itu apa saja sih Kak jenis pengadilan yang ada pada masa Bani Abbasiyah? Nah, jawabannya itu ada 3 ya teman-teman. Nah, yang pertama itu Mahkamah Al-Qadha yang tugasnya untuk mengadili perkara perdata dan pidana umum. Nah, yang kedua nih ada Mahkamah Al-Musbah. Tugasnya mengawasi moral dan ketertiban umum. Nah, yang ketiga yang terakhir itu ada Mahkamah Al-Mazalim yang tugasnya mengadili pengaduan terhadap pejabat atau aparat negara. Nah, sifatnya kalau kayak di masa Indonesia sekarang itu kayak PT UN, teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut lagi ya, ini pada masa awal masuknya sistem peradilan Islam di Indonesia. Jadi pertanyaannya gini Kak, kapan dan bagaimana sistem peradilan Islam ini mulai dikenal di Indonesia? Oke, jadi sistem peradilan Islam dimulai dikenal sejak abad 13 Masehi. Seiring berdirinya kerajaan Aceh, hukum Islam diterapkan terutama dalam perkara keluarga, waris, dan muamalah dengan para ulama berperan sebagai qadhi atau hakim. Nah, ini masih ada satu kali pertanyaan Kak, ini terkait dengan peradilan Islam di Kesultanan Demak dan Mataram. Udah siap belum Kak? Oke, jawab aja langsung. Oke. Bagaimana penerapan hukum Islam di kerajaan-kerajaan Jawa seperti Demak dan juga Mataram Islam seperti itu? Nah, di Kesultanan Demak, hukum Islam itu tetap diterapkan dalam bidang perdata dan keagamaan dengan pengawasan para ulama wali songo. Di Mataram Islam, hukum adat masih kuat, tetapi syariat Islam tetap dijadikan rujukan moral dan spiritual dalam pengambilan keputusan hukum. Jadi ini ya teman-teman, itu ringkasan dari materi satu sampai 6. Kira-kira ya kurang lebih seperti itu. Jadi podcastnya hari ini kita tutup sampai sini aja. Mbak Suci ada closing statement khusus nggak kira-kira buat teman-teman? Saya mau mengasih closing statement ya. Oke, baik, kita dengerin ya. Demikian perbincangan kita hari ini tentang sejarah peradilan Islam di Indonesia dari perjalanan panjang hukum Islam di masa kerajaan kolonial hingga masa kini. Kita belajar bahwa sistem peradilan Islam tidak hanya soal hukum, tetapi juga cerminan